Halo guys, selamat datang di MKR Tech. Nah, kali ini kita mau memasang quick shifter tipe A2 FIR ke motor Yamaha R25. Nah, untuk pemasangannya kita langsung aja ya. Yang pertama kita memasang kabel bodinya dulu. Untuk kabel ini nanti udah ada soketnya seperti ini ya. Nah, nanti tinggal colokan aja. Nah, untuk pemasangannya mari kita cek di koilnya. Oke, ini koilnya langsung ke sini. Nah, oke, untuk pemasangan koil ini ya, kita cek untuk kabelnya yang bagian right atau kanan. Ini masangnya di kabel abu-abu strip merah. Bisa dicek ya, abu-abu strip merah. Lalu untuk yang left atau kiri, kita pasangnya di kabel orange. Oke. Nah, kalau bingung kabelnya, misalnya ada kabelnya berbeda, kita cari yang bagian luar aja koilnya. Jadi kan ada soket bagian dalam sama bagian luar. Nah, bagian luar ini yang dipakai atau yang soket kecil. Ini kan beda ya antara soket yang sini sama yang sini. Yang sini besar, yang sini kecil. Nah, nanti yang dicolokkan yang kecilnya. Nah, untuk pemasangannya itu aja untuk yang di coil. Lalu untuk selanjutnya itu yang di power atau kabel merah sama kabel hitamnya. Kita ke belakang. Nah, ini untuk contoh pemasangan kabelnya. Kita bisa untuk hitamnya kita cek di sini, itu langsung ke negatif aki ya untuk kabel hitamnya. Nah, untuk kabel merahnya kita ambil ini dari flasher yang standby 12 volt ketika kontak on. Ini contohnya pemasangan. Untuk pemasangan kabel cuma itu aja, jadi cuma ada di coil yang depan tadi sama yang power merah sama hitam ini aja. Oke, itu untuk pemasangan kabel. Lalu kita lanjut ke pemasangan sensornya. Oke, ini untuk contoh pemasangan sensor ya. Ini boosternya pakai merek BR3. Untuk pemasangannya cukup pakai satu root utuh. Lalu coba cek di sini untuk fungsi ring yang kita bawakan. Di sini. Nah, di sini fungsinya untuk kita mencari space-nya biar dia pas. Stiker ini ada di atas dan kabelnya ini ada di bagian bawah atau bawah dalam. Nah, ini bisa dilihat kabelnya ada di bagian dalam. Nah, fungsi kabel di bagian dalam ini adalah mencegah kalau dia terinjak atau waktu crash dia kegesek aspal. Jadi dia terlindungi di dalam tuas persnelengnya. Nah, itu untuk pemasangan sensor ya. Bisa dilihat nanti kabelnya lewat sini dia naik ke atas baru ke modulnya. Nah, selanjutnya untuk pemasangan modulnya untuk R25 ya, ini catatan. Untuk R25 jangan ditaruh di bagian belakang sini. Nah, ini jangan ditaruh di bagian belakang sini karena bagian kiprok ini akan panas saat motor berjalan. Itu. Nah, untuk contoh yang ini kita modulnya ditaruh di sini ya, di bagian sini. Fungsinya apa? Dia biar tidak kena panas saat kiproknya itu bekerja. Jadi modulnya ini aman dari panas, itu lebih safety dan lebih awet di modulnya gitu. Nah, tapi untuk ini kan karena modul ini sudah tahan air, jadi meskipun taruh sini tidak masalah, nanti bisa ditambahi proteksi lain. Terang penting. Nah, oke, yang beberapa teman-teman tanyakan biasanya itu bedanya untuk A2FI dan B2FI ya misalnya. Nah, untuk A2FI ini fiturnya hanya upshift saja, tapi untuk upshiftnya dia bisa kita atur jasa pengambilannya di berapa saat shifting. Jadi nanti hasilnya dia bisa meletup, nyambung atau
dia mutus. Jadi itu bagiannya ya. Tapi untuk perayaannya kita tidak untuk di apa itu A2FI tidak ada fitur LC launch control atau fitur limiter. Nah, untuk apa itu? Jika teman-teman mau LC dan fitur limiter, teman-teman bisa apa itu nambah satu modul lagi yaitu E2FI. Di situ nanti ada fitur launch control sama fitur limiter aja. Jadi itu bisa buat apa itu namanya pelengkap modul ini kalau misalnya teman-teman mau LC dan PT gitu. Nah, untuk secara settingnya kalau B2FI itu dia kan pakai HP ya Android. Nah, untuk A2FIR dia pakai kabel program ini ya teman. Nah, ini untuk kabelnya nanti dia untuk A2 dia dicolokkan di modulnya. Di sini ada soketnya. Nah, sini ada soketnya. Untuk yang USB-nya tinggal colok aja di komputer. Nah, ini nanti langsung dicolok di komputer. Oke, nah lanjut ya. Untuk selanjutnya untuk masalah apa itu setting kurva atau pengaliannya yang di laptop. Nah, itu kita udah upload di bagian drive atau tempat kita upload aplikasi ini. Jadi dia di foldernya itu udah ada aplikasi sama contoh mappingannya. Nah, untuk contoh mappingan tadi itu kita udah coba di motor ini ya tadi. Itu untuk videonya nanti akan ditayangkan setelah ini. Nah, itu udah mappingan yang standar dari kita. Kalau misalnya memang ada kurang dikit atau kurang gimana nanti bisa diedit lagi. Jadi kita udah sediakan base map atau mapping standarnya yang default dari MBR sendiri. Nah, jadi tinggal download aplikasinya sama mappingannya nanti di load, nanti di apa itu diupload di aplikasinya. Atau karena kita udah defaultnya gitu, selama tidak dirubah dari pengiriman sampai ke apa itu pemasangan tidak ada perubahan, itu tinggal kalibrasi aja di bagian sensor, itu udah langsung bisa pakai mappingan standar yang dari kita. Jadi itu udah default diisikan ke modulnya. Gitu. Ya, teman-teman, untuk cara settingnya nanti yang pertama download aplikasi sama driver update-nya nanti di link ini ya. Di sini ada QR code atau linknya di sini di https://bit.ly/mbrtech manual book ini _mbrtech ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, nanti dipilih yang standalone quick shifter for race. Ini dibuka. Ini aplikasi yang ini di-download aja. Ini kan ada pilihan download. Di-download. Nah, ini kan di-download kan. Proses downloadnya tunggu. Terus ini driver update ini di-download juga. Nah, ini tutorial manual book pemasangan semua di-download aja biar itu. Ini di-download kan. Download. Buka. Open. Nah, di sini ada aplikasinya. Jadi nanti dipilih. Download ya. Ini download. Update di download. Nanti ini di setup, ini nanti tinggal next aja. Nah, untuk contoh
contoh mappingannya di sini udah ada ya. Nah ini A2 FIR, untuk contoh kalibrasinya nanti. Nah nanti di aplikasi tinggal dibuka. Oke, buka aplikasinya, terkuning. Untuk A2 FIR kita pakai yang 103, kita open. Nah nanti caranya kalibrasi, tinggal dinyalakan motornya, dinyalakan kontaknya ya, kontak on. Kita pilih portnya COM 5 ya. Kalau bingung ini kan COM-nya banyak ya, ini dicabut aja USB-nya, cabut USB. Nah yang hilang itu nanti COM-nya yang untuk ke CS-nya. Nah nanti COM 5 muncul lagi. Nah ini COM 5. P. Nah kalau ini portnya udah hijau dan di sini modulnya ada kedip, berarti dia udah koneksi ya. Untuk mengaktifkan monitor, nah monitor ini nanti fungsinya untuk melihat nilai. Nah setelah port koneksi, ini ada apa itu untuk monitor ya. Nah ini ada monitor ya. Kalau pencet monitor, kalau monitornya hijau nanti ada nilai standby sensornya. Nah nanti untuk setupnya kan ada video untuk khusus untuk setup apa itu setup sensornya. Nanti kita taruh di sini ya linknya. Nah di sini itu untuk khusus untuk setup bagian sensornya. Nah untuk bagian ini mapping ini ya. Tadi kan kita udah download, kita bisa open. Nah ini ada tadi beberapa yang kita download. Untuk A2 FIR kita open. Nah ini nilai apa itu mappingan yang udah kita download tadi ya. Jadi langsung bisa kita masukkan. Kalau misalnya kita ada tadi udah ubah-ubah dari factory ya, itu langsung bisa kita masukkan di sini. Nah, tadi misalnya kita read, nah ini kan udah yang tersimpan di modulnya. Untuk cara itunya, cara nguploadnya ya, open, oke. Nah ini kan udah ke open, kita write sini. Nah ini ada prosesnya. Dia kalau udah selesai, udah penuh, berarti dan transmitnya ini udah hijau, berarti dia udah apa itu udah selesai untuk uploadnya. Itu aja untuk settingnya di sini ya. Nah dari setting base map ini nanti bisa disetting lagi. Misalnya kalau di RPM rendahnya dia kurang meletup gitu, umpama di sini terlalu nyambung ya hasilnya, ini nanti bisa dinaikkan lagi buat meletupnya. Tapi nanti kalau ini hasilnya udah meletup tapi pengen nyambung, nanti ini bisa diturunkan lagi di bagian mappingannya. Jadi nanti tiap RPM kita bisa setting sesuai yang kita inginkan, mau meletup atau mau nyambung. Nah untuk hasilnya nanti kita cek seperti yang di video ini, di video akhir nanti. Oke, itu aja untuk cara settingnya. Kita lanjut ke step selanjutnya buat mencoba di atas Dino tadi, sama nanti tes di jalan.